Kali ini kita akan masuk materi selanjutnya yaitu gerak pada bidang. Bidang itu berarti hanya terdiri dari panjang dan lebar atau bisa dikenal juga sebagai gerak dua dimensi. Gerak di sini adalah gerak parabola atau gerak peluru. Misalkan kita ada punya sebuah partikel bergerak sini ya. Kemudian dia pada koordinat X. Kemudian ada koordinat Y, hanya ada dua. Nah, komponen geraknya secara vektor, ketika kita melemparkan secara miring, ya kalau melemparkan kita batu ke atas itu miring, dia akan membentuk garis seperti ini ya, parabola setengah lingkaran. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini kurang lebih. Nah, ini sudutnya theta. Kemudian ini ada komponen dalam arah XL-nya atau disebut FOX. Nah, ini kemudian dalam komponen Y ini disebut FOY. Maka kita bisa tuliskan di sini FOX sama dengan FO cosinus theta. Kan dalam arah vektor X ya. FO diproyeksikan ke sini itu adalah perkalian cos. Namun kalau VO diproyeksikan ke sana berarti sama dengan FOY, VOY, VO sin theta. Ya, ini kita ingat-ingat ya, kalau dalam komponen X itu dia cosinus theta, VOY komponen sinus. Nah, kemudian pada saat itu pergerakan bolanya pada saat pada mencapai titik tertentu, ini ada Vx, kemudian pada Vy. Nah, ini resultannya V. Kemudian pada titik puncak itu yang ada hanya komponen Fx, Vx, komponen Vx, komponen Voy-nya 0, jadi tidak ada ya. Kan karena dia sudah waktunya tepat, dia ini 0 ketika puncak, baru kemudian 0, baru Vy-nya mendarat. Nah, ini berarti di sini adalah H, ketinggian, atau sama dengan nilai Y maksimum. Kemudian di sini bolanya sudah sampai sini, komponennya di sana ada, Vx-nya, kemudian di sini ada juga Vy-nya. Terus sampai ke bawah sampai di sini masih ada komponen Vx-nya, kemudian ada komponen Vy-nya. Nah, nanti kita akan bisa dapatkan, kita akan cari komponen masing-masing, berapa waktu lama tempuh untuk mencapai puncak, T maksimum, kemudian berapa tinggi maksimumnya, dan kemudian berapa jangkauannya terjauh. Itu biasanya kan kita memerlukan ya seperti halnya peluru ya. Berapa jauh dia jangkauan tembakan peluru, kita memerlukan berapa sudutnya, kemudian waktunya, sama tinggi maksimumnya. Baik, kita uraikan satu-satu ya. Untuk yang pertama, kita kalian ingat seperti ini, yang VT yang kita sudah dapatkan sama dengan FO plus minus percepatan kali waktu. Kemudian VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus minus 2AS atau jarak ya, ini tulisan secara general. Kemudian S jarak sama dengan jarak akhir, kecepatan awal kali waktunya, plus minus setengah G T kuadrat ya. Ini yang mesti diingat. Nah, baru nanti kita uraikan satu-satu. Berarti kalau misalkan dalam Fx, misalkan yang ini untuk komponen X. Komponen X itu apa aja? Berarti ada Ftx atau biasa digambar yang tadi itu Fx biasa sama dengan Fox misalkan tambah plus percepatan AT. Nah, karena tidak ada dalam percepatan tidak 0 dalam arah X ya, maka di sini kita coret. Berarti Ftx atau Fx sama dengan Fox atau sama dengan Fo cos theta.
Ya, kemudian kita mau cari apa lagi? Yang ini, Ft kuadrat. Ya, kita masukkan saja. Kita mencari yang Y dalam komposisi Y ya. Berarti F dalam arah Y berarti Fty sama dengan Foy. Karena ini gerak ke atas melawan gravitasi berarti minus percepatannya ada percepatan gravitasi. Maka untuk Vty sama dengan Fo sinus theta minus gravitasi kali T. Ya, oke kita udah dapat 2 komponen penting. Oke, terus kemudian kita mencari apa namanya waktu maksimum ya. Waktu maksimum ini juga bisa kita uraikan sebenarnya. Kalian bisa lanjutkan untuk yang komponen X, X tinggal ganti aja ininya Fox atau Foy. Ya, ini komponen Y bisa diganti. Nah, sekarang kita untuk mencari T maksimum. T maksimum itu sama dengan gimana? Nah, kita pakai cari apa ya yang T ya? Oh, pakai ini nih ada T, tapi komponen kita pakai komponen Y. Fy sama dengan komponen ini ya. Fty sama Fy sama aja. Fo sinus theta minus Gt. Ingat tadi ada syarat fisik ya. Kita perlu ini kan sekedar matematik. Nah, disinilah komponen kita sebagai seorang fisikawan memasukkan ketika berada di dalam puncak, logika kita mengatakan dan terbukti secara eksperimen bahwa kecepatan di puncak Fy-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukin Fo sinus theta min Gt. T-nya udah T maksimum. Nah, kalau kalian aljabarkan, maka kalian akan mendapatkan waktu maksimum atau waktu ketika peluru tersebut sampai puncak adalah sama dengan Fvo sinus theta per G. Nah, kita udah dapat 1. Kemudian kita mencari ketinggian maksimum ya. Kita coba cari H maksimum. Maka kalau H maksimum kita memerlukan T, waktu T dalam arah Y maksimum. Dalam arah Y. Jadi tadi sudah dapat ya, maka kita mencari rumus yang tadi yang S sama dengan FOT plus minus setengah GT kuadrat ya. Ini kita ganti arah S atau arah H. Berarti H sama dengan FO sin FOY berarti sin theta kali T gravitasi berlawan arah setengah GT kuadrat. Oke, karena ini maksimum, H maksimum, maka T-nya juga T maksimum. Ininya T maksimum juga. Oke, berarti kita masukin FO sinus theta. T maksimum tadi apa? FO sin theta per apa? Gravitasi ya. Oke, dikurangi setengah kali G FO sinus theta per G kuadrat. Ya, per G kuadrat. Jadi nanti FO kuadrat sin theta dibagi G kuadrat. Ini kan bisa dicoret ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali H max sama dengan FO sin theta dikali VO sin
theta per G dikurang setengah VO kuadrat sin theta G ya, sama dengan VO kuadrat sin theta per G dikurang VO kuadrat sin theta per 2G. Nah, ini kan variabelnya udah sama ya. Ya, kalau misalkan kita anggap ini berarti H max-nya, H max ini 1 kali, ini variabel, misalkan ini X, dikurangi, ini satu variabel, setengah X. Maka H max-nya, ketinggian maksimumnya, dalam arah Y sama dengan 1 kurang setengah FO kuadrat, VO kuadrat, sinus theta per 2G. Oke, kita dapat ketinggian maksimum. Kok ini 2G? Ini udah hapus ya. Sorry, berarti kita tulis ulang lagi. H max sama dengan VO kuadrat sinus theta per 2G. Ya, oke. Sudah kita dapat H max-nya, kemudian adalah X max. Jangkauan paling terjauh. X max itu berarti sama dengan FOX, kalau tidak ada arah percepatan X, berarti FOX dikali T max. T maksimum, tapi dalam arah X. Nah, ini kita uraikan. Karena tadi ke puncak, pada saat ke puncak itu adalah waktu T max dalam arah Y, maka balik lagi ke sini, itu waktunya sama. T max lagi dalam arah Y. Berarti artinya T max dalam arah X sama dengan 2 kali T max dalam arah Y. Ya, paham ya? Berarti X max kita dapatkan X max FOY sama dengan apa? VOX ini sama dengan apa? VO cos theta dikali 2 T max dalam arah Y. T max dalam arah Y itu apa tadi? VO sin theta per G. Maka kita dapatkan X max sama dengan VO kuadrat cos theta kali sin theta per G kali 2. Nah, saya tuliskan ulang deh. X max sama dengan 2 kali VO kuadrat sin theta cos theta per G. Ya. Ini ya. Jika kita mengingat aturan trigonometri bahwa sinus 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Berarti persamaan tadi yang X max itu bisa kita tuliskan sama dengan 2 VO kuadrat sin theta cos theta per G dengan ini kan ini ya. Berarti kita tuliskan VO kuadrat
sinus 2 theta per G. Nah, kita dapat X max. Itu saja kira-kira untuk gerak parabola atau gerak peluru. Oke, baik untuk gerak gerak bidang atau gerak dua dimensi selanjutnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar ini kita dalam fisika dasar, kita mengenal konsep dasarnya saja. Ini kita lihat jika ada sebuah lingkaran, ini maaf ya, lingkarannya agak penyok. Ini dengan sudut theta, kemudian jari-jarinya tetap, R-nya tetap, R1 sana tetap. Kemudian ini adalah S, ini adalah perpindahan misalkan dari titik sini ke titik sini adalah jaraknya S perpindahannya. Persamaan gerak melingkar seperti gambar di samping dinyatakan dengan S sama dengan R dikali theta ya, sudutnya. Panjang jari-jari kali sudutnya. Untuk nilai jari-jari yang selalu konstan, untuk R-nya konstan artinya tetap ya, iya. Karena kan kalau gerak melingkar kan R-nya jari-jarinya tetap kan, semua titik. Sehingga dia membentuk lingkaran. Kalau berubah-berubah nanti bentuknya jadi elips dan seterusnya. Sehingga untuk kecepatannya sama dengan ds per dt dibagi waktu. Sama dengan berarti R, karena R konstan, maka yang berubah adalah sudutnya dibagi waktu. Nah, d theta dibagi waktu itu sama dengan R, ini yang kita definisikan sebagai kecepatan sudut. Ya, omega. Kemudian kita mencari apa? Bisa mencari apa percepatannya? Percepatannya apa? Jadi kalau percepatannya mengikuti aturan yang kemarin, kinematika A sama dengan turunan 2 kali posisi ya. Gini ya. Berarti turunan dari, karena R-nya tetap konstan, nggak diturunin, berarti turunan 2 kali dari theta. Itu sama dengan R dikali lam alfa. Ya, jadi alfa itu sama dengan A dibagi R. Ini kecepatan linier dibagi jari. Kalau untuk mencari omega sama dengan kecepatan linier dibagi jari. Nah, ini untuk gerak melingkar dasar. Kemudian kita akan mencari, karena kasusnya ini adalah gerak melingkar dengan omeganya konstan, nilai omeganya tetap. Kalau omega konstan itu berarti apa? Konstan. Berarti A-nya itu sama dengan, atau alfanya sama dengan 0. Ya, maka di sini sebut sebagai gerak melingkar beraturan. Jadi kalau kayak ban mobil yang sudah muter tapi muternya konstan, atau jalan mobil dengan kecepatan konstan, maka bisa dipastikan putaran rodanya juga dia akan konstan. Nah, jika benda dengan bergerak melingkar beraturan atau omega sama dengan konstan, ya, sehingga untuk gerak melingkar dengan laju tetap, kita ingat dengan percepatan tetap berarti S sama dengan, tadi kan ini ya, kali jari-jari ya, R kali jari-jari, berarti V kita udah dapat sama dengan omega kali R, kemudian percepatan tangan sel atau percepatan lurus itu sama dengan alfa kali R, ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk gerak melingkar dengan laju tetap, bedakan ini dengan percepatan tetap. Ya, percepatan tetap, kemudian gerak melingkar dengan laju tetap. Ingat percepatan sentripetal ya.
A sentripetal itu apa? V kuadrat per R. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Nanti mungkin lain waktu saya akan coba jelaskan. Ini adalah dari hasil, bisa diturunkan dengan analisis geometri, perhitungan matematika. Nah, ini bisa dapat seperti ini. Nanti pada pembahasan materi yang berbeda, kemudian kita mendapatkan A sentripetal, sehingga dengan percepatan tetap A sentripetal kan kita dapatkan V kuadrat per R. Berarti kalau V-nya itu sama dengan, kalau V-nya ini dengan percepatan tetap berarti omega R kuadrat bagi R sama dengan omega kuadrat R kuadrat bagi R. Maka A sentripetal diungkapkan dalam, bisa dalam omega kuadrat kali R. Ya. Meskipun gerak melingkar beraturan, ban mobil yang berjalan, yang bermutar secara konstan, tidak mempunyai, dia berputar ya, namun dia masih tetap arah percepatannya tetap ada. Ya, kenapa? Karena kecepatannya dia berubah-berubah. Besarnya ingat, karena apa? Sebenarnya besarnya sih tetap, kalau gerak melingkar itu kan dia, ini ya, kalau misalkan kita di sini ada kecepatannya kan, kecepatannya sebenarnya nilainya sama aja. Misalkan di sini A, di sini juga nilainya juga A, di sini juga nilainya juga A, di sini juga nilainya dengan A. Ya, artinya kecepatannya kan konstan ya. Di titik sini berapa? 10 radian per second, terus muternya konstan. Tapi apa yang membedakan disebut sebagai apa namanya? Arahnya berubah. Ya, karena arahnya berubah-berubah, A-nya ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Nah, arahnya berubah-berubah ya. Maka meskipun gerak melingkar beraturan, tapi tetap mempunyai percepatan. Percepatan itu kan besaran vektor ya. Karena apa? Karena kecepatannya berubah-berubah. Bedakan kecepatan dan kelajuan. Kalau kelajuan nilainya sama. Nah, nilainya kelajuan, nilainya kan sama. Tapi kalau kecepatan, nilainya berbeda karena ada vektor, ada arah ininya. Karena ada kecepatan yang berubah-berubah arahnya, maka gerak melingkar pun juga mempunyai percepatan. Jadi dari tinjauannya lebih ke vektornya aja ya. Mungkin itu kurang lebih untuk sederhana pengenalan singkat untuk gerak melingkar beraturan. Nanti Anda bisa eksplorasi lebih jauh lagi untuk model-model soal-soalnya. Mungkin itu saja pengenalannya untuk gerak melingkar, mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan eksplorasi lebih lanjut sehingga menjadikan pembelajaran lebih bermakna untuk kalian sendiri.